Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, kami akan menjelaskan tentang globalisasi. Sekilas tentang penjelasan penting globalisasi yang akan disampaikan yang akan dibawakan oleh kami. Anggota kami berisikan Elizabeth Restu, Rizky Bonar, Fadol Ramadan, Muhammad Abdul Fattah, Anindya Safira, Mas Dianto Simarmata, dan Muhammad Sofal Jamil. Definisi globalisasi menurut para ahli. Menurut Hayward, globalisasi adalah kemunculan sebuah jaringan saling ketergantungan yang kompleks, yang berarti bahwa kehidupan seseorang semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan-keputusan yang dibuat di sebuah tempat yang jauh dari orang tersebut. Menurut Winano, globalisasi merupakan satu proses yang menempatkan masyarakat dunia yang menjangkau satu dengan yang lain, sehingga saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Menurut Jan A. Archbold, globalisasi adalah proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan negara pada skala global, sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya adalah permulaan transisi era globalisasi yang dimulai dengan adanya revolusi industri pada abad ke-18. Revolusi industri sendiri merupakan peristiwa di mana aspek kehidupan berubah karena adanya perubahan global seperti perubahan dalam cara manusia memproduksi jasa atau barang yang tadinya membutuhkan proses yang lama menjadi lebih cepat. Masyarakat pun yang tadinya bertani kini menjadi lebih maju karena penemuan seperti mesin uap, listrik, kereta api lintas benua. Perubahan ini berdampak pada semua bidang kehidupan, yaitu pada bidang ekonomi, budaya, dan sosial politik, yang dimana bidang-bidang itu bersifat global. Selanjutnya, produk-produk globalisasi. Dalam sekurangnya 1 abad terakhir, dunia makin deras diterjang arus globalisasi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat ditenggarai sebagai salah satu penyebab dari fenomena borderless world ini. Arus globalisasi pun kian tak terbendung membanjiri semua bidang, tak terkecuali bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi memiliki bentuk yang beragam serta pengaruh yang bermacam pula. Berikut segelintir dari banyaknya produk-produk karena adanya globalisasi. Yang pertama, brand elektronik, LG, Apple, Samsung, dan Intel. Yang selanjutnya, brand fashion, ada Dior, Gucci, Coach, Uniqlo, Chanel, H&M, dan lain sebagainya. Di brand minuman, ada Pepsi dan Coca-Cola. Dan yang terakhir, brand restoran, ada McDonald, KFC, Ceko, dan Starbucks. Kini menemukan produk-produk asing di pasar Indonesia bukanlah hal yang sulit. Berbagai produk mulai dari alat elektronik, fashion, hingga makanan bisa ditemukan dengan mudah. Bahkan, tidak jarang produsen dari negara lain membangun perusahaannya di Indonesia. Baiklah, selanjutnya ialah globalisasi dalam sistem internasional. Kita dapat melihat bahwa adanya sistem internasional di sini berhubungan dengan adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, setiap aktor-aktor di seluruh dunia saling terhubung dan memiliki interdependensi masing-masing, maupun itu aktor state, NGO, atau aktor yang memiliki pengaruh atau influence yang besar di dunia, seperti K-pop group atau penyanyi atau aktor politik lainnya. Hal ini memberikan hubungan seperti kerjasama, hubungan diplomasi, kegiatan ekonomi, terciptanya kerjasama sosial, politik, dan budaya, kerjasama multilateral atau bilateral, yang dimana hal itu menjalankan sistem internasional yang ada di dunia. Pada saat ini, kita berada di era globalisasi, yang dimana ini merupakan suatu fenomena khusus yang terjadi secara terus-menerus dalam peradaban manusia global. Globalisasi sendiri ditandai dengan kemajuan bidang teknologi dan informasi yang dapat mempengaruhi sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya.
Adapun dampak positif dan juga negatif dari globalisasi sendiri. Dampak positif globalisasi antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mempertinggi pandangan hidup kerja sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi sendiri merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif, tentu itu menjadi suatu faktor yang merugikan. Dampak positif globalisasi sendiri pada masyarakat yaitu perubahan tata nilai dan perilaku atau sikap, dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan meningkatnya tingkat hidup. Dampak negatif globalisasi di masyarakat yaitu kesenjangan sosial dan budaya, pola hidup yang konsumtif, gaya hayati yang kebarat-baratan, dan dominan dengan negara lain. Terdapat salah satu perspektif dalam hubungan internasional yang menentang globalisasi, yakni postmodernisme. Postmodernisme adalah perspektif yang bercirikan kecurigaan umum terhadap peran ideologi dalam mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, postmodern kebanyakan merupakan sebuah reaksi asumsi intelektual terhadap nilai-nilai modern yang antara lain salah satu yang merupakan globalisasi. Lyotard menganggap bahwa postmodernisme merupakan bentuk krisis atas pengetahuan universal, tradisi metafisik, foundationalism maupun modernisme. Akibat perspektif postmodernisme, terlahir satu kelompok yang menentang globalisasi yakni kubu skeptik. Akibat perspektif postmodernisme, terlahir satu kelompok yang menentang globalisasi yakni kubu skeptik. Para skeptik memahami globalisasi sebagai konstruksi ideologis atau mitologis yang memiliki nilai penjelas marginal. Skeptik berpendapat bahwa perubahan yang terjadi di dunia dapat diperhitungkan sebagai internasionalisasi. Mereka berpendapat bahwa proses yang dipegang oleh hiperglobalis sebagai ciri globalisasi sebenarnya hanyalah bentuk-bentuk baru internasionalisasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.